Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Sekarang saya akan menjelaskan dasar-dasar dari GitHub. Bagaimana menggunakan GitHub untuk berkolaborasi dengan teman Anda. Pada tutorial hari ini, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pertama, apa itu Git dan GitHub, membuat repository di GitHub, kemudian menggunakan GitHub itu sendiri, mulai dari git init, status, add, ignore, commit, kemudian git push, clone, dan terakhir pull. Ada beberapa lagi materi lain yang lebih advance yang bisa digunakan, yang nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Untuk materi saat ini, kita akan berfokus pada dasar-dasar dari Git itu sendiri. Kemudian apa itu GitHub? Dari website gitsm.com, GitHub itu adalah Git is a free and open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large project with speed and efficiency. Jadi GitHub itu adalah distributed version control system. Artinya sebuah sistem yang terdistribusi. Setiap perubahan dari kode kalian itu dianggap sebagai versi. Setiap versi ini bisa dilihat historinya. Nah, bisa dibalikkan ke versi sebelumnya ataupun dibalikkan ke versi yang setelahnya. Kemudian bisa melihat juga perubahan-perubahan yang dilakukan oleh setiap orang di dalam sebuah tim misalnya. Nah, Git untuk bisa berkolaborasi dengan teman kalian memerlukan sebuah tempat penyimpanan yang disebut dengan repository. Nah, GitHub itu sendiri memberikan layanan penyimpanan atau hosting sederhananya untuk bisa menyimpan data kalian, kemudian berkolaborasi dengan teman kalian. Materi selanjutnya adalah bagaimana membuat repository di GitHub. Kalian bisa pergi ke github.com. Bagi yang belum memiliki akun, bisa klik sign up. Kemudian bisa langsung nanti ikuti langkah-langkahnya di sana. Nah, sebelum lanjut, kita perlu pertama kali menginstal Git itu sendiri di komputer kita. Kalian bisa pergi ke Git, ya, ke git-scm.com. Ya, ini ya, git-scm.com. Kemudian dari sana kalian bisa klik download, kemudian pilih sistem operasi kalian, apakah Mac OS atau Windows atau Linux. Saya sendiri menggunakan Mac, ya. Saya sudah install di komputer saya. Kemudian kalian bisa, misalnya menggunakan Windows, bisa download dulu, kemudian klik download, kemudian diinstal. Cara instalasinya mudah sekali, ya. Kalau ada pertanyaan tentang instalasi, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kemudian di GitHub saya sudah memiliki akun, ya. Ini halaman profil saya. Nah, dari setiap halaman di GitHub kalian bisa melihat tanda plus ini. Kalian bisa gunakan menu New Repositories. Nah, kemudian dalam tutorial ini akan saya pakai tutorial sebelumnya yang sudah ada di channel ini. Kemudian saya akan simpan di GitHub, ya, biar bisa dilihat oleh semua orang. Jadi saya pakai Medvi tutorial example, ya. Di sini kalian lihat ada boleh digunakan, ya. Kalau tidak boleh digunakan, pilih nama yang lain. Kemudian public, yang lainnya biarkan seperti biasa. Kemudian kita bilang create repository. Nah, di sini kalian akan diberikan instruksi bagaimana sih caranya, seperti itu, ya. Nah, di sini dibilang or creating usually on the command line, atau mau push yang existing, gitu ya. Nah, ini baru, gitu ya. Kita akan bikin baru. Nah, di sini saya sudah ada beberapa file, ya, yang digunakan. Saya menggunakan terminal MacBook.
Bagi yang pakai Windows, kalian bisa buka Git Bash. Kalian pergi ke Start menu, kemudian klik Git Bash, kemudian pergi ke folder yang kalian pengen taruh di GitHub. Nah, ini saya ada di folder Git Repo. Nah, kalian bisa gunakan fungsi cd ya, cd nama foldernya gitu ya. Misalnya Git Repo seperti itu ya, nama foldernya yang kalian mau. Seperti yang kalian lihat di sini, saya memiliki beberapa tutorial yang sebelumnya, checkbox, kemudian Docker, quiz, login, to do, kemudian upload file ya. Ini saya akan masukkan ke GitHub. Nah, gimana caranya? Kita ikutin ini ya. Nah, kita ikutin ini. Kalau pengen readme boleh ya. Kalau pengen readme bisa buat. Tapi yang paling mendasar adalah get init kita ke materi selanjutnya ini, yaitu get init. Ya. Get init digunakan untuk menginisialisasi sebuah Git repository. Nah, kita akan mulai dengan get init. Get init. Ya, enter. Jadi ya, ini sudah diinisialisasi. Nah, kemudian setelah itu kita bilang kalau pengen readme boleh get readme-nya gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan ini remote add gitu ya. Artinya get remote add ini artinya menambahkan GitHub sebagai tempat penyimpanan kita gitu. Yang bisa nanti di-sharing dengan teman kita sendiri. Seperti itu. Nah, kita enter di sini. Enter. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita pergi ke materi selanjutnya, yaitu Git status. Git status digunakan untuk melihat status dari kode kita atau status dari versi kode kita. Kita bisa tulis Git status. Di sini kalian bisa lihat tidak ada commit. Kemudian ada file yang belum di-track gitu ya. File yang belum di-track versinya seperti itu. Nah, file yang belum di-track versinya, untuk sebuah file bisa di-track, maka kita menggunakan git add. Nah, ini kita berada ke materi selanjutnya, git add ya. Git add kita bisa gunakan seperti ini, git add ya. Kalau kita mau menggunakan git add, kita bisa menambahkan folder, bisa menambahkan file ya. Misalnya saya mau tambahkan filenya quiz ya, quiz index.php. Saya bisa seperti ini ya. Nah, sekarang kalau saya lihat lagi statusnya, maka ada satu gitu ya. Satu yang sedang di-track gitu ya. Artinya stage gitu ya. Jadi stage artinya sudah siap di commit gitu ya. Nah, sudah siap di track versinya. Nah, kalau mau menambahkan folder, kita bisa juga gunakan seperti ini, git add quiz. Kita bilang enter. Nah, kalau kita lihat statusnya, maka sekarang semua file dalam folder quiz itu ditambahkan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak jadi, misalnya enggak, file ini nggak gitu, kita bisa gunakan get remove ya. Misalnya gini, git ya rm ini ya case gitu ya. Nggak jadi file koneksi ini nggak jadi gitu ya. Quiz koneksi .php. Nah, ini dihapus gitu ya. Nah, kalau kita git status lagi ada 2 aja. Nah, ini ada belum ditambahkan ya. Nah, kita bisa gunakan lagi git add koneksi.php. Git status balik lagi ya. Materi selanjutnya itu tentang commit. Bagaimana kita menyatakan bahwa sebuah perubahan yang kita bikin adalah sebuah versi. Maka kita gunakan git commit. Nah, git commit itu ada parameternya. Ke setiap commit kita perlu pesan atau deskripsi. Kita bilang git m. Nah, ini saya bisa bilang contoh quiz sederhana dengan PHP gitu ya. Bisa seperti ini ya. Atau kalau kalian pengen dia panjang lebar ya, panjang lebar lagi bisa menulis banyak hal, kalian bisa gunakan git commit ya. Kemudian
git commit ini akan membuka editor gitu. Editor sesuai dengan yang disetting. Kalau di Windows Git Bash, menggunakan Git Bash itu akan membuka Nano. Kalau sedangkan di saya itu menggunakan VI ya. Nah, kalau saya akan contohkan dengan VI di sini, VI untuk menulis pertama kalian tekan I, kemudian kalian bisa tulis ini. Saya bilang contoh quiz akan PHP. Kemudian saya escape, kemudian saya simpan. Wake Q.2, wake, write, quit gitu ya. Nah, ini tersimpan. Kalau kita lihat git status lagi, maka tidak ada lagi yang tertrack gitu ya. Nah, ada bonus lagi nih, ada namanya git log ya. Git log itu melihat apa yang sudah ada di dalam repository kita atau versinya atau historinya. Ini yang tadi kita bikin ya, contoh quit sederhana. Nah, untuk menambahkan yang lain, kalian bisa ulang yang dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama, menggunakan git add, kemudian git commit, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kalian tidak pengen misalnya, nah saya contohkan ini. File up. Di dalam folder file ini, ada file-file yang akan terbentuk kalau kodenya dieksekusi. Kalian tidak pengen apa yang user upload itu dimasuk ke repository kalian. Repository itu harus hanya kode-kode kalian saja gitu, yang memang digunakan dalam kode. Apa yang user upload atau di-generate oleh user itu tidak terupload. Ini kita masuk ke materi selanjutnya yang disebut dengan git ignore gitu ya. Nah, itu ada yang disebut dengan git ignore. Maka kita akan bikin satu file namanya git ignore. Nah, di sini saya menggunakan Vim gitu ya. Kalau di Git Bash kalian bisa tulis menggunakan nano. Saya gunakan di sini Vim ya, vi, saya bilang itu dot git ignore gitu ya. Nah, kalau di Windows kalian bisa bilang ini nano GitHub git ignore gitu ya. Nah, ini saya pakai terminal Mac, saya gunakan vi git ignore. Kemudian saya tulis file yang nggak pengen saya upload gitu ya. Saya bilang di sini adalah, bentar ya, saya mau copy ini ya. Ini folder yang tidak pengen saya pakai gitu ya. Saya masukin ke sini. Saya bilang seperti ini, file gitu ya. Semua yang ada di folder file gitu ya. Kemudian saya wq, kemudian saya git status. Nah, saya bilang git add upload file. Kalau kita lihat git status lagi, nah seperti kalian lihat di sini, ada juga folder ds store. Ini folder ini ya, folder file MacBook yang macOS. Kita nggak pengen itu dimasukkan ya. Kita bilang gini, git restore stage. Nah, ini jangan dimasukkan ya. Kemudian kita API git ignore-nya, kita ganti juga git ignore-nya. Masukkan file tadi, jangan dimasukkan ya. Nah, kemudian kita lagi git add upload file, git status. Nah, ini nggak ada. Tapi kalau kita bilang folder filenya nggak ke-upload juga gitu. Nah, gimana caranya biar folder filenya ada gitu? Nah, caranya itu sedikit tricky. Nah, saya biasanya menggunakan satu file itu antara empty atau ignore gitu ya. Maka saya bilang seperti ini. Saya bikin satu file kosong. Nah, saya menggunakan touch ya di command line. Di Git Bash juga sama touch. Kita bisa bilang upload file ini ignore. Saya pakai ignore ya. Jadi dot ignore. Kemudian saya bilang git add min app gitu, force upload file. Nah, kalau kalian seperti ini, kita coba ya tanpa app ya. Sorry,
Nah, nggak ada kan? Nggak bisa di-ignore. Kita gunakan min app. Nah, git status sekarang. Git status, maka kita punya foldernya ada di sana dengan satu file ignore gitu ya. Nah, kemudian balik lagi, kita sekarang commit. Saya pakai min m gitu ya. Ini saya bilang upload banyak file sekaligus di PHP ya. Sudah, kemudian saya lihat statusnya git log ada 2 ya. Nah, kalau kalian lihat di GitHub, kode kalian belum ada di sini nih. Saya refresh, masih belum ada di sini. Bagaimana caranya untuk file itu biar bisa di upload ke sini? Kita menggunakan namanya git push gitu ya. Untuk bisa push, maka akan ada nanti autentikasi dari GitHub. GitHub biasanya akan meminta username dan password kalian. Gitu ya. Tapi yang lebih aman adalah menggunakan yaitu SSH gitu ya. Nah, dari menu di sini kalian bisa pergi ke setting ya, ke halaman setting, kemudian kalian pergi ke SSH dan GPG keys. Di sini kalian bisa gunakan SSH. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini informasi yang sensitif ya, yang makanya saya blur di sini yang tidak bisa kita share seperti itu di dalam dari komputer lain ke komputer satunya gitu. Kita perlu generate. Bagi kalian yang belum pernah membuat ini, kalian bisa generate, bisa dilakukan di Windows juga dengan GitHub gitu ya. Nah, jadi sini kalian klik ini, kalian dibawa ke halaman ini, kemudian kalian bisa cek apakah sudah ada atau belum. Kemudian kalau belum, kalian bisa gunakan ini generate new SSH. Nah, di sini bisa sudah dijelaskan bagaimana caranya. Windows tinggal copy ini ya, copy, kemudian add dia ke sini, klik new SSH key ini. Setelah itu nanti kalian bisa sudah melakukan push seperti itu ya. Nah, setelah membuat SSH key, maka kita akan menggunakan git push. Gimana caranya git push? Push artinya akan mengirim apa yang sudah berubah, artinya yang berubah atau 2 ini yang akan dipush ke repository atau kita bilang central repository saat ini. Kita ke GitHub. Kita bilang tadi, pertama kalau kalian ingat, kita menggunakan git remote add origin. Nah, origin ini kemudian GitHub. Nah, kita akan gunakan git push sekarang. Git push ya. Nah, ini sudah dijelaskan. Git push min u origin main gitu ya. Karena kita bilang di sini git push origin main gitu ya. Nggak ada main ya. Kalau kita lihat tadi dicontohkan di sini ya, kita menggunakan brand mains, tapi brands yang kita gunakan di sini adalah ini adalah get brands gitu. Brand itulah semacam istilahnya folder-folder di dalam blog gitu ya. Nanti kalau ada yang bertanya bisa silahkan tanyakan ini. Kita push bukan main tapi master gitu ya. Ditunggu beberapa saat, nanti ada seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat di GitHub-nya, kalian bisa refresh ini. Di sini kodenya sudah ada. Kemudian ini perubahannya, contoh query sederhana, upload file sederhana gitu ya. Sekarang kalau orang lain pengen menggunakan ini, bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, biasanya itu misalnya kalau mau sharing ke tempat lain, teman kalian bisa gunakan nih. Ini adalah materi ke yang selanjutnya, git clone, ya, mengclone repository yang sudah ada. Kalian bisa gunakan ini, copy, ya. Kemudian pergi ke terminal lagi, ya. Saya pergi ke folder di atasnya, gitu ya. Kemudian saya bilang ini git clone, pasti yang tadi, ya. Git clone. Kemudian repository URL-nya, kemudian kalian tekan enter.
Nah, cloning into main page tutorial example gitu ya. Jadi folder terakhir ini akan digunakan untuk membuat folder yang di sini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen folder berbeda, masukkan di sini misalnya example gitu ya. Dia akan menjadi example ya. Jadi cloning to example seperti itu ya. Nah, kalau saya cd example, nah ini ada ls. Kemudian saya git log juga, nah, ada. Berbeda ya, ada yang dua ini aja. Kalau di sini ada dua folder, di sini ada berapa folder. Nah, kita akan tambahkan yang lainnya tadi udah quiz, upload file, kemudian kita git add login gitu ya, git commit min-m. Nah, coba kita git status dulu ya, git commit min-m, membuat login form login lebih aman gitu ya. Kemudian kita bisa juga tambahkan lagi git, coba ya, git add tadi login checkbox ya, git status lagi, lihat ya, biar tidak menambahkan file-file yang tidak dibutuhkan ya. Git commit min-m data sekaligus dengan checkbox. Kemudian apalagi ada to do, git add to do 2 s, filenya tidak ada file yang aneh ya, git commit min-m ya, menampilkan data berdasarkan user yang login ya. Kemudian ada yang terakhir docker php. Nah, docker php ini ada satu file nih, saya tidak pengen yang hello prod ini masuk ya. Ini masuk, saya git add aja dulu, git add docker php ya. Ini seperti kalian lihat lama dia karena filenya besar ya. Nah, kita git s, filenya besar. Nah, file ini jangan dimasukkan ya. Ini. Nah, kita pakai ini komennya git restore ini. Jangan dimasukkan. Ya. Nah, git status. Nah, ini ada docker file, docker compose. Nah, SQL-nya. Nah, SQL-nya juga saya tidak ingin masukkan ya. Oh, boleh. Sebagai contoh nanti. Kemudian saya juga ini git ignore ini perlu dimasukkan ya. Git commit ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya belum ada ya. Belum ada juga. Kemudian kalau kita lihat di tempat yang kita clone belum ada juga. Maka kita perlu push. Nah, git push origin master. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita lihat di sini. Ya, sudah ada. Nah, setelah ini ada, maka kita pergi ke namanya sini, kita bisa gunakan pool gitu ya. Nah, ini. Nah, tadi kita pakai clone. Sekarang materi selanjutnya adalah pool. Nah, bagaimana mengambil perubahan terakhir gitu ya. Gitu ya, perubahan itu menggunakan git pool gitu ya. Kita git pool origin. Nah, master. Pool origin master. Nah, kita lihat ls ada semua filenya juga.
Bagaimana kalau teman kalian mau berkolaborasi? Nah, dengan berkolaborasi, kalian teman juga bisa melakukan yang tadi, git add, git commit, kemudian git push. Kemudian pastikan jangan sampai mengedit file yang sama karena akan bisa menimbulkan konflik, gitu ya. Kemudian konflik ini harus di-resolve seperti itu. Nah, untuk pemula bisa dihindari dulu untuk mengedit file yang sama. Untuk bagaimana mereset konflik, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kalau memang diperlukan tutorial baru, saya akan buatkan tutorial baru. Sekian dasar-dasar dari menggunakan Git dan GitHub. Jika kalian ada pertanyaan, jangan ragu-ragu bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe videonya, dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.